Terus yang kedua, suami aku itu bisa ngerti dan ngayomin aku. Seneng gak dibilang gitu? Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku Rika, suamiku dan juga Harvey. Kita lagi santai-santai di rumah dan aku inget kalau aku pernah buat Q&A untuk teman-teman tentang nikah muda. Nah, dari pertanyaan teman-teman semua tentang nikah muda, ini pertanyaannya seru-seru banget dan banyak juga yang mirip-mirip. Jadi kita akan tarik kesimpulannya dari pertanyaan-pertanyaannya. Kita udah ada kumpulin 11 atau 12 pertanyaan gitu, dan kita akan bahas tuntas tentang nikah muda. Yeay. Jadi sebelum kita mulai Q&A-nya, aku itu nikah di umur 21 tahun dan suami aku di usia 25. Kalau suami aku mungkin udah ideal ya guys. Nah, untuk aku mungkin masih dibilang muda sama teman-teman seumuran, karena banyak teman-temanku yang saat itu aku lagi nikah, mereka masih kuliah gitu. Oh, nggak pakai lama, langsung aja kita mulai Q&A-nya. Let's keep on watching. Pertama, pertimbangan yang kayak gimana buat Cici jadi fix sama diri sendiri buat ambil keputusan nikah di usia muda? Oke, ini aku akan jawab keputusan apa yang aku ambil waktu ingin nikah di usia muda. Jadi waktu aku umur sekitar belasan tahun gitu ya guys, aku itu malah pernah bilang sama mami aku kalau aku bilang gini, "Mam, coba ya ada orang yang taruh anaknya di depan rumah kita." Itu karena apa guys? Karena aku saking kepengen punya anak di usia muda. Karena kan mami papi aku nikah di usia muda guys. Nah jadi aku tuh sama papi mami aku udah kayak best friend banget. Aku curhat cerita sama mereka tuh kayak cerita aja gitu, curhat aja, asik banget, gak ada batasan, ya bener-bener cerita gitu kan. Nah, jadi aku pengen hal itu terulang lagi sama aku dan anakku nanti. Aku pengen anak aku cerita sama aku ya kayak aku ya best friendnya, teman sejatinya gitu. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Dah, akhirnya aku pengen nikah di usia muda ya karena itu. Kepengen punya anak juga. Dan ya udah, yang bikin aku juga fix juga nikah itu karena suami aku itu ngelamar aku gitu kan. Jadi aku itu pacaran sama banyak orang gitu. Aku pacaran sama cukup banyak pria yang aku menjalin hubungan sama aku gitu kan. Nah, jadi ya udah selama pacaran itu aku kayak oh ya, wasting time banget ya, ini ngebuang waktu banget gitu, mau sampai kapan pacaran, naruh perasaan, naruh kepercayaan lagi, cerita semua mulai dari awal lagi, dan akhirnya ujung-ujungnya nggak jadi lagi gitu. Dan akhirnya datanglah ini suami aku, dia baru pacaran sama aku beberapa bulan, dan akhirnya dia menawarkan untuk serius hidup sama dia. Ya aku mau dong. Oke, pertanyaan kedua, selama nikah muda, hal positif dan negatif apa yang Cirka alamin dan gimana Cici handle itu semua tanpa bantuan ortu? Kita banyak banget sih ngalamin hal-hal yang positif dan negatif, pasti ada ya setiap hal gitu. Nah, kalau kayak aku nikah sama suami aku, positifnya itu ya kita lebih happy, kita apa-apa ya ada berdua jadinya, ada temennya gitu kan. Semua dilaluin berdua, suka dan duka gitu. Nah, kalau yang negatifnya mungkin waktu awal-awal aku married itu aku mungkin masih kayak labil ya guys, masih kayak anak kecil gitu. Jadi adalah waktu awal nikah sebulan 2 bulan itu aku masih suka yang kayak marah-marah, sebel sama suami aku gitu, karena kan emang kayak oh ya ternyata tuh nikah begini ya gitu kan. Nah terus jadi ya udah gitu. Nah tapi semua yang aku lalui itu dari awal nikah kita 7 Desember 2019 sampai sekarang ini Juni 2021, kita tuh setiap masalah bisa kita laluin semua dengan happy. Jadi bisa dihitung jari deh kita berantemnya kapan, malah kayaknya udah tahun 2021 ini tuh udah gak pernah berantem sama sekali gitu guys. Nah waktu awal tahun itu justru kan malah kayak ada COVID ya, mungkin berpengaruh buat para pasangan-pasangan muda, karena kan kayak baru nikah terus COVID itu kan mempengaruhi ekonomi banget. Nah tapi di situ kita nggak berantem, kita happy aja, ya udah gitu guys. Jadi tergantung kitanya aja sih mau bawa masalah itu kayak gimana. Betul. Pertanyaan ketiga, apa yang buat
Cece yakin sama Koko dan sebaliknya. Oke, nanti kamu juga jawab ya. Oke. Aku dulu, yang buat aku yakin sama suami aku itu adalah, jadi dia itu orangnya pendiam guys. Kita itu satu pelayanan di gereja, aku itu worship leader, sedangkan suami aku itu pemain bass gitu kan. Nah jadi kita satu pelayanan, udah sama-sama seiman, itu yang pertama. Terus yang kedua, suami aku itu bisa ngerti dan ngayomin aku. Seneng gak dibilang gitu? Emang bener sih, tapi guys, karena kan mungkin terpaut usia 4 tahun, dia lebih tua dari aku ya, jadi dia mungkin bisa lebih dewasa, bisa mengayomi aku juga. Terus sudah gitu, apalagi yang buat aku senang sama dia ya, dia pekerja keras, sabar, dan dewasa banget. Jadi setiap kita ada masalah ya itu, dia selalu bisa bilang sabar. Hal yang besar dikecilin, hal yang kecil diilangin masalahnya gitu. Jadi ya udah, lama-lama kita kayak nggak punya masalah gitu. Jadi ya udah, aku yakin juga sama dia. Terus melihat dia juga tipe laki-laki yang sayang keluarga. Jadi ya udah, aku yakin deh. Kalau kamu? Yang buat aku yakin sama istriku yang satu ini adalah ya kan udah disinggungnya tadi sama ini istriku kalau kita dulu satu pelayanan. Nah dulu tuh pas pelayanan tuh istriku tuh kebagian untuk sekolah minggu, jadi guru sekolah minggu. Nah di situ tuh aku ngeliat apa ya, mungkin dari situ juga aku tertarik sama dia karena dia ngajarnya itu cheerful banget ya, terus sayang banget sama anak-anak. Dari situ terus mulai deket, mulai tahu deh tuh abis itu karakternya, anak orangnya asik, habis itu bisa diajak tukar pikiran akan masalah gitu kan. Kalau ada masalah aku cerita ke dia, nanti dia kasih feedback lagi ke aku. Jadi ya sama-sama saling menunjang sih kalau aku bilang. Yang membuat yakin sih karena aku lihat sih yakin sih. Yakin. Iya, nggak banyak kata-kata yang bisa diomongin, cuman yang aku yakin tuh emang kayak itu jodoh aku sama dia gitu. Oke. Gitu sih guys. Gitu. Selanjutnya pertanyaan keempat, waktu nikah biayanya siapa yang nanggung dan cara atur budget nikah gimana? Oke, jadi ini mau aku atau kamu yang jawab? Kita berdua aja. Oke, jadi waktu nikah biayanya yang nanggung itu adalah 70%-nya adalah suami aku gitu. Jadi kita waktu mau nikah itu emang prinsip kita adalah tidak mau menyusahkan orang tua ataupun keluarga ya gitu. Jadi ya benar-benar kita nikah emang atas dasar kemauan kita sendiri gitu. Dan juga ya jadi kita berpikir untuk nikah ya harus dari budget kita dong. Dan Betul. saat itu aku kerja, suami aku juga udah kerja. Iya. Jadi ya waktu nikah suami aku yang menanggung untuk kayak, karena kan aku kebetulan kita nikah di restoran. Jadi suami aku yang nanggung biaya restoran, bridal gitu kan. Iya. Nah sedangkan kalau aku juga nggak masalah ya saat itu sebagai pihak perempuan. Mungkin ada beberapa pihak perempuan yang kayak gue mau terima jadi aja gitu kan, nggak mau nanggung biaya ini terus segala macam. Nah tapi kan aku bilang kembali lagi karena ini keputusan kita berdua untuk mau menikah di usia muda. Betul. Gitu. Jadi aku nggak keberatan banget untuk bantu calon suamiku dulu nih gitu untuk kita nikah, karena kan nikah itu impian kita berdua. Betul. Bareng-bareng. Jadi ya aku juga bantu sih guys di undangan, terus di souvenir, yang kecil-kecil aja lah kalau aku mah gitu. Sisanya yang lainnya suami aku. Gitu sih cara atur budget nikah kita. Nah menurut aku sama suami aku sih semuanya keputusan diambil sama kita berdua. Boleh ceritain nggak mulai dari kapan kita mulai ini ngumpulin uangnya? Ya boleh. Jadi kita ngumpulin uangnya tuh, kita kan rencana nikah Desember 2019. Nah, dia ngelamar aku itu September 2018 ya. Nah, itu belum rencana mau nikah tahun depan loh guys. Jadi dia ngelamar aja. Dia ngiket aku aja guys biar nggak lepas gitu kan. Nah, ternyata waktu Desember 2018 kita punya rencana, akhirnya kayaknya kita udah makin cocok nih. Kita mau nikah aja gitu, nggak mau lama-lama atau nunda-nunda sampai beberapa tahun kemudian gitu kan.
Nah akhirnya udah kita dari mulai Januari 2019 sampai Desember ya udah itulah kita nabungnya, jadi semuanya dicicil step by step gitu kan. Tapi untuk kayak restoran kita udah bisa DP di bulan Oktober apa November gitu sebelum nikah gitu. Next, pertanyaan nomor 5, ada tantangan waktu mau nikah nggak? Soalnya gue juga lagi mau nikah dan banyak banget tantangannya. Oke, kembali lagi. Jadi tantangan itu udah pasti ada ya guys, pasti ada. Nah, tapi waktu itu aku sama suami kan, aku udah bilang nih, prinsip kita nikah berdua itu gak mau nyusahin siapapun. Jadi ya waktu kita nikah ya bener-bener we made it banget, kayak yes berhasil gitu kan, tanpa nyusahin siapapun gitu. Nah jadi keuangan pun, perekonomian pun itu bukan sebuah hal yang masalah buat kita saat itu. Jadi yang bermasalah itu adalah, yang jadi tantangannya adalah karena suami aku ini laki-laki satu-satunya di keluarga. Jadi ya keluarganya ya otomatis menaruh banyak harapan dong sama suami aku. Jadi ya sudah, itu aja sih tantangannya. Tapi ya sekarang ini semuanya oke, nggak ada yang bermasalah, everything is fine ya. Aku mau nikah, tapi keluarga cowokku nggak suka sama aku, apalagi ibunya. Terus aku harus gimana?